Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Nugroho Ramadan dan di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS Generatif AI. Jadi yang pertama itu soalnya disuruh menjelaskan tentang artikel dari jurnal dari link yang diberikan oleh Bu Ida yang Attention is all you need judulnya. Sudah saya rangkum sedikit dan jadi artikel jurnal yang berjudulkan Attention is all you need itu memperkenalkan tentang transformer, sebuah model baru untuk tugas transduksi urutan seperti penerjemahan mesin yang sepenuhnya bergantung pada mekanisme perhatian atau attention tanpa menggunakan RNN atau CNN. Keunggulan utama transformer adalah dapat diparalelkan dengan lebih efisien sehingga memungkinkan pelatihan yang lebih cepat. Nah, arsitektur transformer ini terbagi dari dua bagian, yaitu encoder dan decoder. Yang keduanya merupakan lapisan self-attention dan feed-forward. Dengan multi-head attention, model ini dapat difokuskan pada berbagai bagian input secara bersamaan. Selain itu, model ini menggunakan positional encoding untuk memberikan informasi tentang urutan atau kendala input. Transformer berhasil mengungguli model-model sebelumnya dalam tugas penerjemahan, mencapai skor Blue yang lebih tinggi dengan waktu training yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Model ini juga dapat diterapkan pada task lain seperti parsing kalimat dengan hasil yang sangat baik. Jadi kesimpulannya, transformer menawarkan pendekatan baru yang lebih efisien untuk tugas-tugas berbasis urutan, menghilangkan kebutuhan akan RNN dan CNN, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan waktu pelatihan yang singkat. Oke, kita ke nomor 2, yaitu soalnya dari link ini pilih masing-masing dari probabilistic losses, regression losses, dan hinge loss for maximum margin classification. Disuruh pilih salah satu lossnya. Jadi yang pertama, untuk probabilistic losses-nya saya memilih sparse categorical cross entropy. Jadi sparse categorical cross entropy adalah fungsi loss yang digunakan untuk klasifikasi multi-class, lebih dari 2 kelas, di mana label benar diberikan sebagai bilangan bulat atau integer, bukan sebagai one hot factor. Kapan sih menggunakan loss ini? Yaitu ketika ada 2 atau lebih kelas yang diprediksi. Lalu label target disediakan sebagai integer. Contohnya 2, 0, 3, 1, bukan 0, 1, 0, 0. Bentuknya yang one hot itu jangan dipakai. Output model adalah sebuah tensor dengan ukuran bit size 6 kelas yang memuat probabilitas untuk tiap kelas atau logit jika parametrisasi from logit sama dengan true. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih untuk dari sparse categorical cross entropy ini? Jadi kelebihannya lebih sederhana karena tidak perlu mengubah label ke bentuk one hot encoding, menghemat memori dan waktu komputasi, lalu mempermudah pengolahan data besar. Lalu kekurangannya apa? Harus menggunakan label dalam bentuk integer. Tidak bisa jika label sudah dalam format one hot encoding. Tidak cocok untuk masalah multi label di mana satu sampel bisa memiliki lebih dari satu label. Nah, oke. Lanjut ke regression losses-nya. Saya memilih log cost loss. Typo sedikit di sini, loss. Fungsi log cost menghitung rata-rata dari nilai logaritma dari cost atau hyperbolic coefficient dari selisih antara prediksi dan target. Gunakan loss ini jika khawatir ada outlier yang bisa menyebabkan error sangat besar dan mempengaruhi MSE secara drastis. Saya lebih menggunakan log cost ini karena log cost tidak terlalu terpengaruh oleh prediksi yang salah besar seperti hal MSE. Jadi prediksi yang jauh dan nilai sebenarnya tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar. Saya juga ingin fungsi loss yang tetap halus secara matematis agar proses pelatihan dengan gradient descent lebih stabil. Dan terkadang ada yang tidak mau menggunakan MAE karena MAE memiliki titik tajam di 0. Artinya kalau errornya sangat kecil, perubahan loss bisa sangat besar yang kadang bisa bikin model jadi lebih sensitif. Nah, low cost lebih halus di sekitar error kecil. Lalu kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya tuh lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh outlier besar. Lalu menghukum kesalahan besar dengan lebih smooth dan memberikan penalti lebih rendah untuk kesalahan kecil. Cocok untuk masalah regresi di mana kesalahan model lebih sering kecil dan tidak ekstrim. Nah, kekurangannya apa sih? Interpretasinya lebih sulit karena menggunakan logaritma dari fungsi cosh H
jadi tidak seintuitif MSE, lalu masih bisa terpengaruh oleh outlier besar meskipun tidak sekeras MSE. Lalu untuk hinge loss for maximum margin classification, square hinge loss adalah jenis fungsi loss yang digunakan untuk klasifikasi, terutama dalam model seperti support vector machine atau SVM. Fungsi ini menghitung beberapa jauh prediksi model dari label yang benar, tetapi memberikan penalti yang lebih besar jika prediksi sangat salah. Perbedaan dengan hinge loss biasa adalah squared hinge loss memberi penalti lebih smooth untuk kesalahan kecil, namun penalti lebih besar untuk kesalahan yang jauh. Misalnya jika margin atau perbedaan antara prediksi dan tabel dilanggar sedikit, penalti yang diberikan tidak terlalu besar. Tapi kalau margin dilanggar jauh, penalti jauh lebih besar karena hasilnya dikuadratkan. Kapan sih perlu digunakannya si squared hinge loss ini? Cocok digunakan untuk klasifikasi biner dua kelas, misalnya min 1 dan plus 1, untuk klasifikasi yang dimodelkan sebagai margin maksimum. Lalu digunakan ketika menginginkan margin yang jelas antar kelas, dan ketika ingin hukuman yang lebih keras terhadap prediksi yang jauh dari benar atau terlalu dekat ke boundary. Tidak ideal apabila output model probabilitas misalnya softmax dan tugas banyak kelas tanpa margin implisit, karena hinge atau square hinge bukan loss probabilistik seperti cross entropy. Nah, kelebihan dan kekurangan itu apa sih? Jadi, memberikan penalti yang lebih agresif terhadap pelanggaran margin besar. Jadi bisa mendorong model untuk menghasilkan margin yang lebih lebar dan prediksi yang aman, jauh dari boundary. Karena bentuk kuadrat, fungsi loss ini lebih smooth dibanding hinge loss pada titik ketika margin dilanggar sedikit. Lalu, untuk kekurangannya, karena kuadrat, jika terdapat banyak outlier atau prediksi sangat salah, loss bisa menjadi sangat besar. Lalu label harus disediakan dalam bentuk min 1 atau plus 1. Jadi jika datasetnya menggunakan label 0 atau 1 dengan probabilitas, mungkin perlu konversi atau format yang cocok. Lalu lanjut ke nomor 3. 3 tuh soalnya adalah jawab dan jelaskan dengan menggunakan teknik COT untuk bla 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 bla. Jadi tadi saya menanya kalau ini tadi saya pakai ZAI. Jadi langkah pertama breakdown the problem, pecah masalahnya dulu. Pertama kita list dulu data yang kita punya sama kita tentuin variabel di awal coding. Jadi awalnya total buku 650, presentasi fiksi 25%, presentasi non fiksi 30%. Nah yang dicari itu adalah persentase pelajarannya. Nah langkah keduanya itu adalah hitung payload fiksi dan non fiksi. Jadi total kita bikin variabel total persentase bukan pelajaran sama dengan persentase fiksi dan non fiksi. Maka dapat 25 tambah 35 60%. Nah, langsung langkah 3 cari sisa resource untuk buku pelajaran. Nah, persentase pelajaran tuh pasti 100%. Nah, dikurangin total persentase bukan pelajaran. Maka dapat 40% karena 100 kurang 60 jadi 40%. Nah, jadi kita udah 40% dari total buku adalah buku pelajaran. Lalu kita eksekusi perhitungan final. Jumlah buku pelajaran sama dengan 40% kali 650. Diubah jadi bentuk seperti ini, bentuk pecahan, lalu jadi desimal, lalu dikali. Jadi kesimpulannya adalah jumlah buku pelajaran yang terjual pada bulan itu adalah 260 buku. Nah, lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya, sebutkan 3 alat visualisasi data AI. Dan perbedaannya antara 3 alat tersebut apa sih? Oke. Yang pertama ada Microsoft Power BI. Fitur unggulan itu apa sih? Dukungan untuk natural language query. Pengguna bisa mengetik pertanyaan dalam bahasa biasa seperti misalnya what were our top regions by sales last month. Lalu Power BI akan mencoba menjawab dengan visualisasi yang relevan. Visual dan analitik otomatis. Contoh fitur seperti key influencer dan decomposition tree yang membantu mengidentifikasi faktor penyebab secara interaktif. Lalu integrasi dengan layanan ML atau AI yang Microsoft, karena berada di ekosistem Microsoft, memungkinkan model prediktif, forecasting, dan otomasi lebih lanjut. Nah, kapan sih cocok digunainnya? Kalau misalnya organisasinya sudah menggunakan banyak ekosistem dari Microsoft seperti Excel, Azure, Teams, maka Power BI jadi pilihan yang sangat logical untuk dipilih karena integrasinya sudah kuat.
Nah, yang kedua ada Tableau. Jadi fitur unggulannya itu fitur AI generatif dan asisten percakapannya. Jadi misalnya Tableau Agent yang memungkinkan pengguna bertanya dengan bahasa bebas untuk eksplorasi data, membuat kalkulasi atau mempersiapkan data. Lalu ada yang kedua fitur unggulannya prediksi dan teks anomali. Jadi Tableau itu menyertakan kemampuan untuk mengidentifikasi tren yang muncul, outlier dan memberikan insight yang lebih proaktif. Lalu sistem keamanan dan trust layer untuk AI-nya, karena fitur AI-nya diintegrasikan dengan sistem trust AI dari ekosistem Salesforce atau Einstein. Lalu kapan si Tableau ini cocok digunakan? Jika Anda ingin menginginkan visualisasi yang sangat rich, interaktif, dan ingin ada sebuah storytelling di datanya yang bisa dieksplorasi oleh pengguna non-teknis dan teknis. Tableau adalah pilihan yang super tepat. Dan jika organisasi Anda membutuhkan fitur AI yang lebih mendalam dan premium. Lalu yang ketiga nih ada Domo. Fitur unggulannya ada platform menggunakan data yang menggabungkan data, AI, dan produk data secara end-to-end. Jadi mulai dari pengumpulan, integrasi, visualisasi, hingga pemakaian AI untuk insight dan alur kerja. Lalu kemampuan menangani data dari sumber tak terstruktur, misalnya dokumen, transkrip, dan lain-lain lewat fitur Domo AI File Sets. Mengubah data terstruktur menjadi struktur yang bisa dianalisis dan divisualisasikan. Fokus pada demokratisasi data lewat AI. Jadi banyak fitur yang memungkinkan pengguna non-data scientist membuat visualisasi dan insight lebih cepat dan sedikit atau tanpa kode. Jadi terus kapan sih kita cocoknya pakai Domo ini? Jika organisasinya sudah menghadapi berbagai jenis data yang structured maupun unstructured dan ingin mempercepat bagaimana data menjadi produk yang bisa dipakai oleh banyak tim seperti oleh tim marketing, operasional dan sebagainya. Maka Domo bisa sangat relevan. Nah, jadi ini saya sudah bikin tabelnya untuk 3 tools visualisasi ini. Jadi fokus utamanya Power BI itu integrasi kuat dalam ekosistem Microsoft. Nah, kalau si Tableau ini lebih ke visualisasi premium dan AI yang advance dan storytelling data. Nah, kalau Domo ini end-to-end platform data plus AI dan produk data. Nah, kalau untuk aspek natural language-nya atau percakapannya Power BI itu cukup baik karena si fitur NLP ini dan visualisasinya cepat. Nah, untuk Tableau juga natural language-nya sangat baik untuk pengguna bisnis dan teknis dengan fitur seperti agent dan pulse. Domo juga untuk natural language-nya mendukung AI percakapan dan alur kerja data produk. Lalu kemampuan data tak terstruktur atau produk datanya. Jadi kalau Power BI ada, tapi mungkin lebih terbatas. Nah, tapi terus kalau Tableau fokus hanya ke visualisasi dan analitik structured data, jadi nggak bisa non-structured data. Nah, kalau Domo bisa menangani unstructured data dan structured data. Nah, kemudahannya bagi pengguna non-teknis gimana sih? Kalau Power BI itu relatif mudah, terutama jika sudah menggunakan Microsoft Slack dan ekosistem Microsoft lainnya. Untuk Tableau, karena desain UX-nya untuk pengguna bisnis, maka cukup medium lah. Untuk fiturnya, jika pakai fitur-fitur basic masih gampang, tapi kalau fitur lanjutnya butuh training. Nah, kalau Domo itu dirancang untuk mempercepat adopsi oleh banyak tim, non-teknis juga bisa. Lalu skala dan kompleksitas datanya gimana? Jadi untuk Power BI sangat cocok untuk organisasi besar dan integrasi Azure. Tableau juga cocok untuk organisasi besar yang dengan banyak opsi lanjutan. Lalu kalau Domo gimana? Cocok untuk organisasi yang ingin percepat dan pemanfaatan data dan AI secara luas. Oke, nomor 4 selesai. Kita lanjut ke nomor 5. Let's see, nomor 5 tuh pertanyaannya. Konteks studi kasus prompt engineering. Seorang penulis konten ingin membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan dengan gaya yang ringan namun informatif, namun hasil model terlalu akademis dan kaku. Pertanyaan apa yang kurang dari prompt awal, terus tulis ulang prompt awal agar model menghasilkan lebih santai, terus bagaimana cara ngujinya. Oke. Jadi kira-kira apa sih yang kurang dari prompt awal? Kemungkinan terlalu umum atau too general dan kurang batasannya.
Bisa jadi prom awalnya tuh cuman buat artikel tentang AI dalam pendidikan. Nah, masalah tuh di mana sih? Nggak ada instruksi gaya, tone dan stylenya. Jadi model AI-nya bingung mau gaya apa. Jadi menggunakan default path yaitu nulis formal dan kaku seperti paper ilmiah. Lalu nggak ada definisi AI. Promnya nggak bilang ini buat siapa, buat dosen, buat peneliti, atau buat anak SMA, karena nggak jelas modelnya main aman pakai bahasa formal. Nah, lalu nggak ada persona. Si AI-nya nggak disuruh jadi siapa. Dia nggak disuruh jadi teman ngobrol, blogger santai, atau dosen gaul. Jadi dia bertindak sebagai database pengetahuan yang netral aja. Jadi kayak makanya kaku. Nah, tulis ulang prompt itu jadi bisa diarahin dengan namanya role prompting atau style guiding. Nah, contoh barunya nih, diberikan role ya. Bayangkan kamu adalah tech blogger yang jago ngejelasin topik rumit yang gampang dimengerti. Kamu lagi nulis artikel blogmu. Nah, di sini di strukturnya juga ada tasnya. Jadi tulis artikel blog sekitar 500 kata dengan tema AI dalam pendidikan. Nah, terus kita tentukan gaya dan nada atau style and tone. Gaya gaya bahasanya harus ringan, santai, dan konversasional kayak lagi ngobrol sama temen. Nah, terus di sini juga harus hindari jargon akademi supaya nggak kaku. Nah, terus kita tentukan audiensnya siapa sih, target membacanya mahasiswa atau orang awam yang penasaran sama teknologi, bukan profesor atau peneliti. Nah, strukturnya adalah hooknya mulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang relatable. Isinya, kasih 2-3 contoh nyata gimana biar AI ngebantu belajar, misal Duolingo, Ruang Guru, atau tools buat bantu coding. Lalu penutupnya adalah tutup dengan kesimpulan yang santai dan optimis. Lalu berikan batasannya juga, jangan terdengar seperti buku teks atau skripsi. Nah, bagaimana cara menguji prompt barunya? Ini bagian engineeringnya. Menguji prompt itu intinya soal iterasi dan evaluasi. Iterasi itu kayak diulang-ulang. Jadi bisa pakai A/B testing. Jadi yang pertama ambil prompt lama, lalu generasi hasilnya itu jadi hasil A. Lalu untuk B-nya ambil prompt yang baru yang udah direvisi lalu generasi hasilnya, bandingkan side by side. Atau juga bisa evaluasi ke kualitatif atau cek manual. Waktu bandingkan hasil A dan B, kita cek kakuan bahasa hasil B pakai bahasa yang lebih flowy atau ada bahasa gaulnya dikit nggak. Nah, lalu penggunaan jargon, apakah jargon akademis di hasil A udah hilang atau dijelasin dengan simple di hasil B. Lalu readability-nya mana yang lebih enak dibaca nih, yang nggak bikin ngantuk. Lalu adherence atau kepatuhannya, apakah hasil B ngikutin struktur atau enggak, yang tadi udah dijelasin hook, isi penutup yang kita minta. Nah, lalu kita pakai target audience. Kalau mau lebih serius, kita bisa bandingkan hasil A sama B ke beberapa orang, jadi tanyain mana yang better. Terus kita tweak and repeat ya, ulang sesuai sampai hasilnya sesuai. Kurang lebihnya untuk UTS generatif AI cukup segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.